Menjelang Natal biasanya menjadi hari-hari yang menyenangkan bagi warga Kristiani di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ada begitu banyak hal yang dipersiapkan dengan sukacita dan ya tak terkecuali di masa pandemi seperti ini dalam segala keterbatasan. Saya percaya setiap orang paling tidak mempersiapkan hatinya untuk menyambut hari bahagia kelahiran Sang Juru Selamat. Tetapi di sisi lain, di Indonesia ada beberapa catatan bahwa jelang Natal selalu ada informasi tentang teror dan bahkan pernah terjadi di Mojokerto, di gereja saya sendiri, Gereja Allah Baik, aksi teroris yang meledakkan gereja. Dan ini sepertinya terulang dan terus terulang dari tahun ke tahun. Tetapi saya percaya itu sama sekali tidak mengurangi sukacita kita. Tetapi peristiwa yang baru saja terjadi pada tanggal 27 November 2020 di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, hari Jumat 27 November 2020 menjadi Jumat kelabu bagi kita semuanya karena saudara seiman kita 4 orang meninggal secara mengenaskan, dan mereka 4 orang ini adalah jemaat dari Gereja Bala Keselamatan. Saya memiliki foto dan video bagaimana ibadah pemakaman dari korban Bapak Yasa, Naka, Pinu, dan Pedi. Kita saksikan berikut ini. Iya, dan secara pribadi saya menyampaikan duka mendalam untuk seluruh keluarga korban yang meninggal dunia. Saya percaya saudara-saudara kita yang telah berpulang, walaupun dengan cara yang mungkin menurut kita mestinya tidak seperti itu, tapi mereka sudah bersama dengan Tuhan karena imannya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak informasi yang beredar di sekitar kita tentang hal ini, tetapi saya secara pribadi terus mencari informasi dan tidak menyimpulkan segalanya sebelum mendapatkan informasi yang jelas. Ada teman yang berkata ada gereja yang dibakar dan seterusnya, tetapi ternyata dari info yang dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada gereja atau rumah ibadah yang dibakar pada waktu itu. Hanya ada 6 unit rumah yang dibakar, dan teroris ini mereka melakukan aksi kan untuk menakut-nakuti warga, dan biasanya mereka melakukannya secara acak, jadi tidak tertuju entah siapa. Jadi para teroris ini tidak datang lalu kemudian menuju ke satu keluarga dengan satu tujuan, tapi mereka biasanya melakukannya secara acak. Itu menurut data yang saya dapatkan dari berbagai informasi. Sehingga kemudian pada pagi naas itu, hari Jumat itu, yang didatangi memang satu keluarga ini, dan menurut informasi juga bahwa
3 dari 4 orang yang meninggal ini, mereka memang dianiaya, dibacok, tapi 1 orang dibakar di dalam rumah yang sedang terbakar begitu. Saya sangat prihatin, banyak pihak mengutuk kekejaman ini, tetapi bagaimana sikap kita sebagai warga Kristiani? Ya, kita mendoakan para pelaku untuk mereka mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, disadarkan dari kekejaman dan kejahatan dan kesesatan mereka. Tetapi satu hal, ya para petinggi gereja dalam hal ini telah mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas sehingga secara hukum para pelaku ini bisa ditangkap dan diproses. Kita jangan bereaksi berlebihan, serahkan kepada aparat yang berwajib. Saya sangat percaya pemerintah adalah pihak yang mengayomi kita semuanya, sehingga tidak perlu ada rasa takut, tidak perlu ada rasa tidak puas dengan pemerintah, karena ini musibah dan ini peristiwa, dan teroris itu adalah musuh bersama kita dengan pemerintah. Dan yang perlu kita lakukan adalah banyak berdoa, berwaspada, dan ya bekerja sama dengan pemerintah. Dan sekali lagi untuk teman-teman, keluarga dari para korban, saya mengucapkan turut berduka cita. Dan untuk kita bangsa Indonesia, khususnya warga Kristiani, mari kita terus menyatukan hati berdoa supaya ketentraman, kenyamanan, kedamaian turun atas bangsa kita. Dan kita berdoa juga supaya orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, yang memusuhi sesama manusia yang adalah saudara sebangsanya, dengan tega membunuh dengan alasan apapun, disadarkan dari kesesatan hati, kegelapan hati mereka. Dan saya percaya kepada siapapun, Yesus mengasihi Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Saya berdoa Anda punya kesempatan untuk diselamatkan dan Anda bertobat ya, dari kejahatan-kejahatan Anda. Saya hanya bisa berkata, sambutlah Natal 2020 dengan sukacita di dalam hati, karena Yesus sudah menyelamatkan kita semuanya, termasuk dari segala keadaan. Biarlah sukacita Natal tidak dipengaruhi oleh apapun, tetapi doa dan kewaspadaan itu terus kita lakukan. Terima kasih untuk mensupport channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Bawa saya